Yang terhormat Suster Pimpinan Komunitas Karya Sang Timur, Suster Patricia PJ. Yang terhormat Suster Ketua Yayasan Karya Sang Timur Pusat Malang, Suster Anusiata PJ. Bapak Kepala Sekolah SD Katolik Sang Timur, Bapak Dionysius Anjuran Alawan. Para Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Murid, dan anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, kita akan memulai tahun pelajaran baru tahun 2020-2021 dengan ibadat. Hari ini hari yang lain karena biasanya kita memulai tahun pelajaran dengan misa bersama di gereja. Tetapi karena suatu dan lain hal, terutama pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, maka pembukaan tahun pelajaran hari ini akan kita buka dengan ibadat bersama. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswi Katolik Sang Timur yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadat pada pagi hari ini. Kepada petugas yang memimpin ibadat pagi hari ini, kami persilakan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban sembelihan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan anak-anak yang mengikuti dari rumah, pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadat pembukaan tahun pelajaran 2020-2021. Semoga di tahun pelajaran yang baru ini kita selalu dalam berkat penyertaan kasih-Nya. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa Ia jauh lebih tinggi daripada hari Sabat. Selain itu, belas kasihan juga jauh lebih penting daripada hari Sabat. Untuk itu, agar kita layak mengikuti ibadat pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang berbelas kasih, Engkau menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Berkatilah kami agar mampu menghadirkan kasih dan melakukan karya-karya belas kasih bagi sesama. Terlebih kami memohon berkat-Mu sepanjang tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kiranya semua kegiatan belajar mengajar kami berkenan di hadirat-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkia, Raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas barah itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujian bagi
Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Ketika lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil. Dia selalu datang terlambat ketika sekolah. Hampir setiap hari dia datang terlambat. Kemudian ketika terlambat itu, pasti gurunya menghukum dia. Hukumannya itu dengan memukul tangannya. Jadi setiap kali ia datang terlambat, pasti ia tangannya dipukul. Kemudian dia pasti menangis. Setiap hari seperti itu terus. Kemudian suatu ketika gurunya ini bertemu dia di jalan. Ketika bertemu itu, dia melihat anak itu sedang mengantar ibunya ke rumah sakit. Alangkah sedihnya hati guru ini ketika melihat hal itu. Ia selalu menghukum anak ini tanpa tahu kebenaran bahwa sebenarnya anak ini selalu mengantar ibunya ke rumah sakit setiap pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran hukum dalam kehidupan bersama-sama itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah suatu situasi akumulatif karena terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup, termasuk di dalamnya penegakan keadilan. Tetapi adil pun berarti berpihak kepada kebenaran. Maka pelaksanaan hukum demi kesejahteraan mesti menghadirkan kedua fakta ini, yaitu keadilan dan kebenaran. Tanpa kebenaran, hukum bisa ambigu. Sedangkan tanpa keseimbangan, hukum bisa ditawar. Perdebatan tentang hukum Sabat antara Yesus dan kaum Farisi dalam Injil yang kita dengar hari ini kiranya membuat contoh perihal pelaksanaan hukum. Di satu sisi, kaum Farisi menuntut keseimbangan hukum, sehingga mereka berani menegur murid Yesus saat memetik bulir gandum tadi dan memakannya karena mereka lapar. Tetapi di sisi lain, mereka justru mengabaikan tujuan akhir dari hukum, yakni
menyejahterakan dan bukan menyengsarakan orang. Kisah Daud dan para pengikutnya serta para imam di Bait Allah dalam Perjanjian Lama pun diangkat. Itu sebagai acuan ajarannya. Anehnya, kisah-kisah ini bernuansa pelanggaran hukum. Tetapi Yesus sengaja memilihnya untuk menekankan bahwa hukum juga mesti memuat suatu kebenaran. Sikap membiarkan orang lain menderita kelaparan demi penegakan hukum sama sekali tidak benar. Sikap ini tidak manusiawi dan menginjak martabat manusia. Padahal sejatinya hukum itu ada untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum ditaati bukan karena menebar ketakutan bagi manusia, tetapi menjamin kebebasan hidup. Maka, Yesus berani mengecam kaum Farisi karena mereka memanfaatkan keluhuran hukum Sabat untuk kepentingan sendiri tanpa memerhatikan kesejahteraan manusia. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup harian hendaknya kita tidak menyengsarakan sesama, mengatasnamakan hukum. Dan juga untuk anak-anak yang ada di rumah, kita harus menaati hukum dan juga kita harus tahu kebenarannya. Ketika ada hukum atau peraturan di sekolah, kita harus menaati. Kita harus mengerti apa sih sebenarnya fungsinya, kenapa kita harus datang ke sekolah tidak terlambat, karena supaya tidak mengganggu teman-teman. Dan bagi para guru-guru, agar ketika anak-anak mungkin terlambat, kita bisa menanyakan alasan mengapa mereka bisa datang terlambat. Kita mesti bijak menaati hukum karena di atas segalanya hukum cinta kasihlah yang tertinggi. Cinta kasih selalu menyejahterakan dan kita adalah para pejuang cinta kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Putramu pernah bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka kini ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami menyampaikan doa dan permohonan kami kepadamu. Bagi gereja, ya Bapa, kami berdoa bagi gerejamu yang senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam dunia ini. Kami mohon berkat-Mu atas para pemimpin gereja kami, Bapak Paus, para uskup, imam, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Kami mohon kesehatan dan semangat pelayanan atas diri mereka semua, dan kuasailah mereka dalam roh dan kebenaran, dalam semangat mewartakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Doa untuk pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami mohon akhirilah wabah mengerikan yang mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit. Berkati, bantu, dan ilhamilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghadapi semua ini. Marilah kita mohon. Bagi para guru, karyawan TK, SD, SMP Katolik Sang Timur Malang. Ya Bapa,
Semoga Bapak, Ibu, guru, dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan, serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi siswa-siswi TK, SD, SMP Katolik Sang Timur Malang. Ya Bapa, kobarkanlah semangat kami para siswa-siswi dalam tugas belajar kami, agar kelak kami menjadi orang yang berdaya guna bagi masyarakat, gereja, bangsa, dan negara, serta berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di rumah dan guru di sekolah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, kami mohon agar Engkau mengampuni kesalahan kami dan memberi kekuatan kepada kami, agar berani memasuki keheningan batin, sehingga dapat mendengar dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hukum-Mu telah tertanam dalam hati kami. Kami mohon berilah Roh-Mu, roh kebenaran dan kedamaian, agar kami semakin hidup dan kerajaan-Mu semakin berkembang dalam diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala niat baik kita dan aktivitas kita pada hari ini dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian, ibadat pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 pada pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi membawa damai dan cinta kasih Tuhan. Amin.